Bayangkan kamu adalah seorang korban, keluargamu hilang di malam hari, tidak pernah kembali, tidak ada pengadilan, dan tidak ada hukuman bagi pelakunya. Tidak ada penjelasan resmi dari negara, yang ada hanya keheningan dan ingatan yang terus menghantui. Inilah realita yang dihadapi oleh ribuan, bahkan jutaan warga negara Indonesia hingga hari ini. Dan pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan oleh negara hukum untuk menjawab luka ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Kadafi. Aku adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan di dalam kesempatan ini, aku akan membahas sebuah tema yang menurutku sangat relevan, sangat urgent, dan sayangnya masih sangat terabaikan dalam diskursus hukum kita, yaitu pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di Indonesia dalam kerangka hukum di Indonesia. Sebelum masuk ke permasalahan inti, kita perlu pahami dulu konsep dasarnya. Jadi di dalam hukum HAM internasional itu ada dua mekanisme utama untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jadi yang pertama itu adalah jalur yudisial melalui pengadilan HAM. Tujuannya jelas, memeriksa fakta, menuntut pertanggungjawaban, dan menjatuhkan vonis kepada pelaku. Kedua itu jalur non-yudisial. Jadi itu melalui apa yang disebut sebagai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Jalurnya itu berbeda secara fundamental. Jadi KKR itu tidak bertujuan menghukum, melainkan menggali kebenaran historis, memberikan ruang bagi korban untuk bersuara, dan pada akhirnya mewujudkan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan juga masyarakat. Nah, keduanya itu bukan pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua mekanisme yang idealnya saling melengkapi. Nah, ini adalah bagian dari apa yang para akademisi hukum sebut sebagai transitional justice atau keadilan transisional, yaitu respons hukum terhadap warisan pelanggaran sistematis dari rezim otoriter atau situasi konflik. Nah, Indonesia itu sebenarnya sudah pernah mencoba membangun mekanisme ini pada tahun 2004. DPR dan pemerintah berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini adalah langkah yang menjanjikan, tapi cerita selanjutnya tidak seindah harapannya. Pada tanggal 28 Maret 2006, sekelompok korban HAM dan LSM diantaranya kontras dan imparsial mengajukan uji materi atas undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya, ada beberapa pasal yang mereka nilai justru merugikan korban dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang paling bermasalah adalah pasal 27, yang intinya menyatakan bahwa kompensasi dan rehabilitasi bagi korban hanya bisa diberikan apabila permohonan amnesti pelaku itu dikabulkan. Jadi bayangkan, hak korban untuk mendapatkan pemulihan digantungkan pada amnesti yang diberikan kepada orang yang menyakiti mereka. Lalu kemudian ada pasal 44 menyatakan bahwa kasus yang sudah diselesaikan oleh komisi tidak bisa lagi dibawa ke pengadilan HAM. Artinya, mekanisme KKR ini seolah menjadi tameng bagi pelaku untuk lolos dari pertanggungjawaban hukum sepenuhnya. Maka dari itu pada 7 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai oleh Jimli Asidiki memutuskan mengabulkan permohonan, dan yang mengejutkan banyak pihak, MK tidak hanya membatalkan pasal-pasal yang bermasalah tadi, tapi membatalkan seluruh undang-undang KKR tanpa sisa. Jadi putusan ini tercatat dalam putusan MK nomor 006/PUU/4/2006. Akibatnya, kelembagaan yang sudah terbentuk dibubarkan, dan rekonsiliasi sebagai pendekatan ekstrayudisial belum pernah dilakukan secara formal di Indonesia hingga saat ini. Namun, di tengah kemandengan nasional itu ada satu wilayah yang mencoba jalan berbeda, yaitu Aceh. Berbeda dari KKR nasional yang pijakan hukumnya runtuh, KKR Aceh berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh, yaitu MOU Helsinki 2005. Perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, atau biasa kita sebut GAM. MOU itu mengamanatkan secara eksplisit pembentukan sebuah komisi khusus untuk mengungkapkan kebenaran, rekonsiliasi, dan pemulihan korban di Aceh.
Mandat itu kemudian dituangkan dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan dioperasionalkan melalui Konun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Nah, inilah yang menjadi payung hukum KKR Aceh. Dan hasilnya sejak 2017, KKR Aceh telah berhasil mengambil pernyataan dari lebih dari 6.000 korban pelanggaran HAM masa lalu di 14 kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Nah, ini tuh bukan angka kecil pastinya. Ini adalah 6.000 wajah, 6.000 cerita yang selama puluhan tahun tidak pernah didengar oleh negara. KKR Aceh bahkan dilibatkan dalam proses penyelesaian non-yudisial 3 kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, yakni kasus Simpang KKA, Jambo Kepek, dan Rumoh Gedong yang dilaksanakan di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2023. Tapi ini pun tidak tanpa masalah karena tidak ada undang-undang KKR nasional sebagai payung hukum yang lebih tinggi. Kerja KKR Aceh telah terus menghadapi potensi benturan dengan peraturan di atasnya. Bahkan pada November 2024 ketika pemerintah Aceh mengajukan revisi Konun, KKR respon Kemendagri mempertanyakan keabsahan hukum lembaga ini. Tentu ini ironi yang menyedihkan, bukan? Untuk memahami apa yang seharusnya terjadi, kita perlu sejenak belajar dari negara lain. TRC Afrika Selatan yang dibentuk pada 1995 untuk menyelesaikan kejahatan era apartheid menjadi tolak ukur global dan mekanisme Komisi Kebenaran. TRC Afrika Selatan beroperasi dengan 3 komite sekaligus. Komite Pelanggaran HAM yang mengumpulkan pernyataan, Komisi Amnesti yang memproses permohonan amnesti secara individual dan spesifik untuk setiap pelanggaran, serta Komite Reparasi dan Rehabilitasi. Selama 7 tahun beroperasi, mereka menampung kesaksian sekitar 21.000 orang. Kunci perbedaan dengan Undang-Undang KKR Indonesia yang dibatalkan itu ada di sini. Amnesti di Afrika Selatan bersifat individual, spesifik, dan harus diajukan oleh pelaku sendiri untuk pelanggaran tertentu. Jadi bukan amnesti kolektif yang diberikan secara sembarangan, dan hak korban untuk mendapat pemulihan tidak digantungkan pada amnesti pelaku. Itulah model yang semestinya diadopsi Indonesia sejak awal, dan itulah pula yang harus menjadi acuan ketika kita membangun undang-undang KKR yang baru. Dari seluruh pembahasan tadi jelas bahwa Indonesia yang punya hutang sejarah yang belum tertunaikan terhadap para korban pelanggaran HAM berat, dan salah satu instrumen hukum yang paling dibutuhkan untuk membayar hutang itu adalah segera membentuk undang-undang KKR yang baru. Amanat ini sebenarnya sudah ada dalam putusan MK nomor 006/PU/4/2006 sendiri yang secara implisit memerintahkan agar undang-undang KKR yang baru dibentuk dengan syarat selaras dengan Undang-Undang 1945 dan instrumen HAM internasional yang berlaku secara universal. Apa aja yang harus diperbaiki? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah hak pemulihan korban baik berupa kompensasi maupun rehabilitasi. Jadi tidak boleh digantungkan pada amnesti pelaku. Hak korban harus berdiri sendiri. Kedua, mekanisme KKR tidak boleh menutup rapat pintu pengadilan HAM. Keduanya harus bisa berjalan beriringan. Dan yang ketiga, jika amnesti diberikan harus bersifat individual, terukur dan mensyaratkan pengakuan serta pertanggungjawaban yang nyata dari pelaku. Direktorat Jenderal HAM pada tahun 2023 menyatakan sudah mulai membahas revisi pasal-pasal yang bermasalah itu. Ini adalah langkah yang positif, tapi kita perlu menjaga agar momentum ini tidak kembali terkubur dari daftar prolegnas yang panjang tanpa pernah benar-benar dibahas. Saya ingin mengakhiri ini dengan satu kalimat sederhana. Kebenaran bukan hanya hak korban, tapi juga kebutuhan bangsa. Sebuah negara yang tidak berani menghadapi kesalahannya di masa lalu tidak akan pernah benar-benar melangkah maju ke depan. Indonesia punya pilihan terus menunda atau akhirnya berani mengakui, mengungkap, dan berdamai. Dan hukum semestinya menjadi jalan untuk membuat pilihan itu menjadi nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.